Materi yang pertama adalah gerak osilasi. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik atau gerak harmonik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, geraknya disebut gerak osilasi. Kami berasumsi bahwa ada posisi kesetimbangan stabil untuk partikel, dan kami menetapkan titik ini sebagai asal. Jika partikel dipindahkan dari asalnya atau di salah satu arah, gaya tertentu cenderung mengembalikan partikel ke posisi semula. Kami menganggap di sini hanya kasus di mana gaya pemulih F hanya merupakan fungsi dari perpindahan. F sama dengan Fx. Kita asumsikan bahwa fungsi Fx yang menjelaskan gaya pemulih memiliki turunan kontinu dari semua orde, sehingga fungsi tersebut dapat diperluas dalam deret Taylor. Fx sama dengan F0 plus X dalam kurung df per dx0 plus 1 per 2 faktorial X kuadrat dalam kurung D kuadrat F per dx kuadrat 0 plus 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dalam kurung D pangkat 3 F per dx pangkat 3 0 plus seterusnya merupakan persamaan 1,1. Di mana F0 adalah nilai Fx pada titik asal atau X sama dengan 0 dan dnf per dxn adalah nilai turunan ke n pada titik asal. Karena asal didefinisikan sebagai titik kesetimbangan, F0 harus hilang karena jika tidak partikel akan menjauh dari titik kesetimbangan dan tidak kembali. Jika kemudian kita membatasi perhatian kita pada perpindahan partikel yang cukup kecil, kita biasanya dapat mengabaikan semua suku yang melibatkan X kuadrat dan pangkat X yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami memiliki hubungan perkiraan Fx sama dengan min Kx sebagai persamaan 1,2. Di mana kita telah mengganti K sama dengan min dalam kurung df per dx 0. Karena gaya pemulih selalu diarahkan ke posisi kesetimbangan atau titik asal, turunannya atau df per dx adalah negatif, dan karenanya K adalah konstanta positif, hanya pangkat pertama dari perpindahan yang terjadi pada Fx, sehingga gaya pemulih dalam pendekatan ini adalah gaya linear. Gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari adalah getaran benda pada bagas dan getaran benda pada ayunan sederhana. Gerak harmonis sederhana pada ayunan. Berikut merupakan gambar gerak harmonis sederhana pada ayunan. Bersama fisika pada gerak harmonik. Yang pertama adalah periode atau T. Benda yang bergerak mengharmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode alias waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan suatu getaran secara lengkap. Benda melakukan getaran secara lengkap apabila benda mulai bergerak dari titik di mana benda tersebut dilepaskan dan kembali lagi ke titik tersebut. Jadi periode ayunan atau T adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran atau disebut satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah sekon atau detik. Yang kedua adalah frekuensi atau F. Selain periode terdapat juga frekuensi alias banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksudkan dengan getaran di sini adalah getaran lengkap. Satu frekuensi adalah 1 per sekon atau 1 pangkat min 1 atau disebut juga hertz. Nama satuan ini diambil untuk menghargai seorang fisikawan yaitu hertz. Periode yang pertama, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Yang kedua adalah frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu S detik. Yang ketiga, untuk bagas yang memiliki konstanta gaya K yang bergetar karena adanya beban bermassa M, periode getarnya adalah T sama dengan 2pi akar M per K. Sedangkan pada ayunan bandu sederhana, jika panjang tali adalah L, maka periodenya adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Yang ketiga adalah hubungan antara periode dan frekuensi. Frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi selama 1 detik atau sekon. Dengan demikian, selama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah L getaran per F getaran dikali 1 sekon, sama dengan 1 per F sekon.
Selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah periode. Dengan demikian, secara matematis, hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. T sama dengan 1 per F, dan F sama dengan 1 per T. Amplitudo atau lambda. Pada ayunan sederhana, selain periode dan frekuensi, terdapat juga amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Pada contoh ayunan sederhana sesuai dengan gambar di atas, amplitudo getaran adalah jarak AB atau BC. Gerak harmonis sederhana pada pegas. Berikut ditampilkan gerak harmonis sederhana pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar A. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar, atau ditarik atau digoyang, sebagaimana tampak pada gambar B. Jika benda ditarik ke bawah jalur Y1 dan dilepaskan, atau gambar C, benda akan bergerak ke B dan ke D, lalu kembali lagi ke B dan C. Gerakannya terjadi secara berulang dan periodik. Berikut ditampilkan gambar A, B, dan C. Kita tinjau pegas yang dipasang horizontal, di mana pada ujung pegas tersebut dikaitkan sebuah benda bermassa M. Massa benda kita abaikan, demikian juga dengan gaya gesekan, sehingga benda meluncur pada permukaan horizontal tanpa hambatan. Terlebih dahulu, kita tetapkan arah positif ke kanan dan arah negatif ke kiri. Setiap pegas memiliki panjang alami jika pada pegas tersebut tidak diberikan gaya. Pada keadaan ini, benda dikaitkan pada ujung pegas berada dalam posisi timbang. Lihat gambar A. Apabila benda ditarik ke kanan sejauh plus X atau pegas direnggangkan, maka pegas akan memberikan gaya pemulih pada benda tersebut yang arahnya ke kiri sehingga benda kembali ke posisi timbangnya atau gambar B. Sebaliknya, jika benda ditarik ke kiri sejauh min X, pegas juga memberikan gaya pemulih untuk mengembalikan benda tersebut ke kanan, sehingga benda kembali ke posisi timbang atau gambar C. Besar gaya pemulih F ternyata berbanding lurus dengan simpangan X dari pegas yang direntangkan atau ditekan dari posisi setimbang, atau posisi setimbang ketika X sama dengan 0. Secara matematis ditulis F sama dengan min Kx sebagai persamaan 1.3. Persamaan ini sering dikenal sebagai hukum Hooke dan dicetuskan oleh paman Robert Hooke. K adalah konstanta dan X adalah simpangan. Hukum Hooke akurat jika pegas tidak ditekan sampai kumparan pegas bersentuhan atau diregangkan sampai batas elastisitas. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pemulih alias F mempunyai arah berlawanan dengan simpangan X. Konstanta pegas berkaitan dengan kaku atau lembut sebuah pegas. Semakin besar konstanta pegas atau semakin kaku sebuah pegas, semakin besar gaya yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Sebaliknya, semakin lembut sebuah pegas atau semakin kecil konstanta pegas, semakin kecil gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas. Untuk meregangkan pegas sejauh X, kita akan memberikan gaya luar pada pegas yang besarnya sama dengan F sama dengan plus Kx. Pegas dapat bergerak jika terlebih dahulu diberikan gaya luar. Osilasi harmonis sederhana. Persamaan gerak untuk osilasi harmonis sederhana dapat diperoleh dengan mensubstitusikan gaya hukum Hooke ke dalam persamaan Newton F sama dengan ma. Jadi, min Kx sama dengan mx double dot sebagai persamaan 1.4. Jika kita mendefinisikan omega 0 kuadrat sama dengan K per M sebagai persamaan 1.5, maka min Kx sama dengan M X double dot min dalam kurung K per M kali X sama dengan X double dot min omega 0 kuadrat X sama dengan X double dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0 sebagai persamaan 1.6. Solusi persamaan ini dapat dinyatakan dalam salah satu bentuk. Xt sama dengan A sin
dalam kurung omega 0T min delta sebagai persamaan 1.7a. Xt sama dengan A cos dalam kurung omega T min delta sebagai persamaan 1.7b. Kita dapat memperoleh hubungan antara energi total osilator dan amplitudo geraknya sebagai berikut. Menggunakan persamaan 1.7b, kita temukan untuk energi kinetik. T sama dengan setengah M X dot kuadrat sama dengan 1/2 M omega 0 kuadrat A kuadrat cos kuadrat dalam kurung omega 0T min delta sama dengan 1/2 K A kuadrat cos kuadrat dalam kurung omega 0T min delta sebagai persamaan 1.8. Energi potensial dapat diperoleh dengan menghitung usaha yang diperlukan untuk memindahkan partikel sejauh X. Jumlah usaha tambahan dW yang diperlukan untuk memindahkan partikel sebesar dx melawan gaya pemulih F adalah dW sama dengan min F dx sama dengan kx dx sebagai persamaan 1.9. Mengintegrasikan dari 0 ke X dan mengatur kerja yang dilakukan pada partikel sama dengan energi potensial. Kita dapat U sama dengan 1/2 K X kuadrat sebagai persamaan 1.10. Kemudian U sama dengan 1/2 K A kuadrat sin kuadrat dalam kurung omega 0T min delta sebagai persamaan 1.11. Menggabungkan ungkapan untuk T dan U untuk menemukan energi total E yang kita miliki. E sama dengan T plus U sama dengan 1/2 K A kuadrat dalam kurung cos kuadrat dalam kurung omega 0T min delta plus sin kuadrat dalam kurung omega 0T min delta tutup kurung. E sama dengan T plus U sama dengan 1/2 K A kuadrat. Ini didapat dari cos kuadrat dalam kurung omega 0T min delta plus sin kuadrat dalam kurung omega 0T min delta itu sama dengan 1. Jadi 1/2 Ka kuadrat dikali 1. Hasilnya 1/2 Ka kuadrat, yaitu menjadi persamaan 1.12. Sehingga energi total sebanding dengan kuadrat amplitudo. Ini adalah hasil umum untuk sistem linear. Perhatikan juga bahwa E tidak bergantung pada waktu. Artinya energi direstarikan. Hakalan energi dijamin, karena kita telah mempertimbangkan suatu sistem tanpa kehilangan gesekan atau gaya eksternal lainnya. Periode tau 0 dari gerak didefinisikan sebagai selang waktu antara pengulangan berturut-turut dari posisi partikel dan arah gerak. Interval seperti itu terjadi ketika argumen sinus dalam persamaan 1.7a bertambah sebesar 2pi. Omega 0 tau 0 sama dengan 2pi merupakan persamaan 1.13 atau tau 0 sama dengan 2pi akar M per K sebagai persamaan 1.14. Dari ungkapan ini serta dari persamaan 1.13 harus jelas bahwa kita merepresentasikan frekuensi sudut omega 0 dari gerak yang terkait dengan frekuensi nu 0 dengan omega 0 sama dengan 2pi nu 0 sama dengan akar K per M. Nu 0 sama dengan 1 per tau 0 sama dengan 1/2pi akar K per M merupakan persamaan 1.15. Perhatikan bahwa periode osilator harmonik sederhana tidak bergantung pada amplitudo atau energi total. Sistem yang menunjukkan sifat ini dikatakan isokron.